Selamat pagi sahabat ARL Learn and Education. Jumpa lagi dengan saya. Pagi hari ini saya akan coba tampilkan video yang dimana dipinta atau di request oleh salah satu sahabat ARL mengenai tentang tips probing atau teknik bertanya, teman-teman. Ternyata bertanya itu menurut dia gampang-gampang susah. Susah kalau nggak tahu caranya, gampang kalau sudah tahu caranya. Nah, berlaku untuk kalian semua. Jika ada request atau permintaan yang ingin dibuatkan atau yang ingin dibahas, tips atau caranya, silakan isi kolom komentarnya atau bisa WhatsApp saya, teman-teman. Insya Allah saya akan support, insya Allah saya akan bantu jika saya bisa. Nah, pagi hari ini video yang di-request oleh sahabat ARL akan dijelaskan oleh salah satu inspirator dan motivator kita hari ini, teman-teman. Tanpa panjang lebar, yuk kita simak video dari awal sampai akhir sehingga kita bisa dapat poin-poin bagaimana sih cara bertanya yang baik dan yang benar, atau bagaimana sih tips probing yang baik dan yang excellent. Check this out. Selamat pagi sahabat ARL Learn and Education. Bertemu lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya, trainer dan motivator Indonesia. Dan hari ini saya mau membahas sharing mengenai probing ya, atau kemampuan bertanya yang baik itu seperti apa sih? Ya. Nah, probing itu sendiri atau kemampuan bertanya adalah suatu aktivitas bertanya yang bertujuan untuk menggali suatu hal atau informasi yang kita perlukan. Ya. Kapan kita melakukan probing atau kemampuan bertanya? Itu yang pertama kita lakukan kalau kita perlu mengetahui suatu hal lebih dalam lagi. Ya. Yang kedua, kita melakukan teknik bertanya atau probing kalau ada namanya perbedaan persepsi atau sudut pandang. Dan yang ketiga, kita lakukan probing yaitu kalau kita memerlukan suatu klarifikasi atas suatu hal. Ya, jadi misalkan mengenai suatu sistem yang down, ya kita perlu melakukan probing atau teknik bertanya. Nah, kemampuan seseorang untuk bertanya itu sangat diperlukan. Dan kalau di dalam dunia presenter ataupun dunia jurnalistik, ya kemampuan seseorang itu bisa dilihat dari kemampuan dia bertanya. Semakin bagus dia bertanya, berarti semakin value-nya semakin meningkat. Nah, tipsnya bagaimana agar kita bisa memiliki teknik bertanya yang baik atau teknik probing yang sangat luar biasa. Yang pertama, tips dari saya adalah bangun dulu yang namanya suasana atau building report. Kemampuan Anda untuk membangun report atau membangun hubungan itu untuk memudahkan Anda melakukan penggalian informasi. Sebab kalau Anda tidak melakukan report atau building report, kemungkinan besar di atas 50%, orang yang akan Anda tanya itu akan melakukan yang namanya objection atau penolakan. Jadi kalau Anda mau bertanya mengenai suatu hal, kenapa sih dia datangnya terlambat atau tidak menyelesaikan reportnya atau laporannya. Nah, kalau Anda tidak membangun hubungan yang baik dulu, orang tersebut kemungkinan besar akan menutupi hal tersebut atau bahkan menolak. Ya. Jadi itu yang pertama, bangun dulu suasananya atau building report. Tips yang kedua adalah gunakan, yang pertama adalah open question. Apa itu open question? Yaitu teknik bertanya dengan jawaban yang terbuka. Jadi jangan kita lakukan dengan closed question atau pertanyaan tertutup dulu, tapi lakukan dengan pertanyaan terbuka. Sebagai contoh, misalkan Anda ingin mengetahui kenapa sistem internet kita down atau internet kita tidak berjalan dengan baik. Pada saat Anda tanya ke anak buah ataupun ke vendor Anda, gunakan open question sebagai contoh. Ya. Bapak atau Ibu, boleh diceritakan apa sih yang menyebabkan sistem dari internet kita itu down? Ya. Nah, ini akan bisa membuat orang lebih nyaman untuk memberikan informasi. Dan Anda juga tidak langsung justifikasi, tapi Anda bisa mengetahui, oh ternyata banyak masalahnya seperti ini.
Dalam talk show pun atau dalam jurnalistik, ya, seorang presenter yang baik juga menggunakan yang pertama adalah open question. Sebagai contoh, misalkan saya bertanya atau menginterview dari seorang pembicara, ya, saya biasa akan building rapport, lalu yang kedua saya gunakan open question. Jadi saya nanya, oke Pak, Bapak selaku pembicara, Bapak lebih nyaman untuk berbicara dengan topik apa Pak? Nah, itu adalah open question. Topik apa? Ya, jadi bebas orang tersebut untuk memberikan jawabannya. Tips yang ketiga. Yang ketiga, tipsnya adalah setelah gunakan open question, yang ketiga adalah gunakan close question atau pertanyaan tertutup. Pada saat kita ingin mendrilling atau menggali lebih dalam mengenai suatu hal, kita gunakan yang namanya pertanyaan tertutup, di mana jawabannya adalah ya atau tidak. Jadi misalkan setelah saya mewawancarai seorang pembicara atau narasumber saya tadi mengenai topik apa yang dia lebih kuasain atau lebih nyaman untuk dibawakan, beliau berbicara mengenai tentang leadership misalkan. Lalu saya bisa kerucutkan yang tips yang ketiga itu dengan pertanyaan tertutup. Baik Pak, dalam leadership Bapak lebih suka membicarakannya mengenai level atas, top middle ke atas, atau level top middle ke bawah untuk materinya. Jadi hanya ada dua kemungkinan jawabannya, yaitu top middle ke atas atau top middle lebih ke bawah. Ya, top middle ke atas itu seperti senior manager, director dan lain sebagainya. Sedangkan top middle yang ke bawah lebih ke supervisor, ya, coordinator dan lain sebagainya. Jadi gunakan close question. Tips yang keempat, pada saat Anda probing, jangan lupa tipsnya menggali probing yang bagus adalah lakukan konfirmasi kembali. Jadi setelah kita dapatkan tadi kita gunakan close question, kita lakukan konfirmasi. Jadi misalkan Bapak tersebut berkata, Bapak lebih nyaman untuk sebagai narasumber di level top middle ke atas ya Pak ya. Apakah itu benar Pak? Yang tadi Bapak katakan. Jadi kita konfirmasi kembali. Ya. Dari beberapa perkataan-perkataan dia kita tanyakan kembali, konfirmasi akan kebenaran hal tersebut dan kita konfirmasi ke beberapa jawaban-jawaban dia agar hal tersebut nyambung. Ya, jadi misalkan tadi jawabannya tentang leadership, levelnya yang lebih ke atas, ya, dan ada jawaban-jawaban lain kita konfirmasi terus. Ya, jadi untuk membangun adanya kesesuaian antara jawaban satu dengan jawaban lain. Dan yang tips yang kelima dalam teknik menggali pertanyaan yang baik atau teknik probing, perhatikanlah hal-hal nonverbal pada saat Anda melakukan probing. Jadi pada saat Anda berbicara dengan lawan bicara Anda atau interviewee Anda, orang yang Anda wawancarai, perhatikan juga kata-kata ataupun tindakan nonverbal yang dia lakukan. Misalkan pada saat saya tanya tadi dia lebih suka pembicara tersebut ke level manajerial ke atas. Tapi begitu saya tanya-tanya lebih detail lagi tentang materi-materinya apa aja atau apa, kita perhatikan reaksi tubuhnya, wajahnya, ya, ekspresi mimik, apakah orang tersebut beneran nyaman atau tidak. Nah, bagi Anda seorang tenaga penjual, seorang sales marketing, ya, Anda juga bisa gunakan tips yang kelima ini, perhatikan nonverbal pada saat Anda bertanya tentang kebutuhan dari calon customer Anda atau prospek Anda. Jadi pada saat Anda sudah bangun relasi, yang tadi ya tips pertama, Anda gunakan open question, close question, Anda konfirmasi lagi, dan Anda perhatikan apakah prospek Anda ini berasa nyaman untuk solusi yang Anda berikan. Sebab apabila dia merasa tidak nyaman, Anda lihat dari nonverbalnya, kemungkinan yang dia lakukan adalah dia mencoba untuk menghindar. Ya, jadi Anda bisa terapkan kelima tips ini untuk menggali suatu pertanyaan atau melakukan probing. Ya. Itu saja.
Sekian dari saya, semoga tips ini dapat membantu Anda lebih tajam lagi, lebih hebat lagi di dalam melakukan teknik interview ataupun teknik menggali pertanyaan. Terima kasih, saya Michael Pranajaya, selamat pagi dan salam sukses.